Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bersyukur dapat merenungkan membaca Sabda Tuhan pada pagi hari ini. Pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, ucap syukur kami datang ke hadirat-Mu karena kami dapat merenungkan dan membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadikan kekuatan bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah anugerah Allah yang mempertobatkan. Diambil dari Titus pasal yang ketiga ayatnya yang kelima, berbunyi demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, surat Paulus kepada Titus berisi tentang berbagai nasihat Paulus bagi anak rohaninya yang bernama Titus. Pada saat itu, Titus dipercayakan suatu tugas untuk menggembalakan jemaat di sebuah kota bernama Kreta. Kota Kreta ini terkenal jahat, saudara. Kota tersebut membutuhkan pertobatan, dan pertobatan itu tentu hanya dapat terjadi oleh karena anugerah Allah. Di ayat yang ketiga, Paulus terlebih dahulu mengungkapkan siapa manusia yang dahulu, yaitu manusia berdosa. Paulus mengatakan, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kebencian, keji, saling membenci. Jadi dengan kata lain, Paulus sedang menegaskan bahwa manusia berdosa memang sepatutnya menerima penghukuman dan juga murka Allah. Namun bersyukur, karena Allah tidak membiarkan semua itu, sebab Allah mengasihi manusia. Di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 4 dan 5, Paulus menyerukan anugerah Allah yang mempertobatkan itu. Paulus mengatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, melalui bagian ini kita dapat memahami bahwa pertobatan itu terjadi bukan karena kemampuan dan juga kesadaran pribadi. Pertobatan hanya terjadi semata-mata karena peran dari Allah Tritunggal yang beranugerah bagi kita, manusia berdosa. Bapa yang telah merancangkan pemulihan kehidupan umat manusia, Allah Anak Yesus Kristus yang telah menebus dan membenarkan kita sehingga pertobatan kita dilayakkan di hadapan Allah, dan juga Allah Roh Kudus yang menyadarkan kita akan dosa-dosa dan membuat kita berbalik kepadanya. Saudara, pertobatan semata-mata terjadi hanya oleh karena anugerah Allah. Pada bagian lain dalam suratnya pun, Paulus menekankan hal yang serupa. Misalnya saja dalam Efesus 2 ayat 8-9, Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha dan jerih payah manusia, melainkan murni karena anugerah Allah yang mempertobatkan. Anugerah Allah yang menyelamatkan manusia berdosa, seperti saudara dan saya. Saudara, pertobatan hanya dapat terjadi karena anugerah Allah. Jadi jangan sia-siakan anugerah Allah itu. Mari terus kerjakan keselamatan kita demi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami yang seharusnya mati menerima murka dan penghukuman Tuhan, tapi karena Engkau mengasihi kami, Engkau rela turun ke dalam dunia, menebus setiap kami dan mengubahkan kami. Biarlah ya Tuhan, kami yang telah Kau panggil ini, kami yang telah bertobat ini, boleh terus menjalankan keselamatan kami, boleh terus hidup memuliakan Tuhan.
sehingga nama Tuhan dikenal dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.